Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara, kita punya tanggung jawab, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, tanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan percayakan adalah hal yang harus kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan ini. Dan dalam melaksanakan semua tugas dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita itu butuh komitmen untuk bekerja, komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita bagi Tuhan sendiri. Komitmen dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perjanjian untuk melakukan sesuatu, keterikatan untuk melakukan sesuatu, kontrak kerja yang dilakukan. Sehingga komitmen itu adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu terhadap nilai yang diyakini dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan dengan kehidupan kekristenan, komitmen berarti keputusan untuk bersedia terikat dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar bersama menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus itu dibutuhkan komitmen, keputusan yang teguh untuk menjadi pengikut Yesus yang benar dan menjadi murid Yesus yang setia. Sehingga dalam keadaan dan situasi apapun, komitmen kita untuk menjadi murid Yesus itu tetap teguh, tidak berubah. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan badai yang dihadapi. Firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas dalam bagian firman ini mau menggambarkan kepada kita bagaimana banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, Yesus selalu digemari oleh banyak orang. Tetapi ada hal yang mau dijelaskan dalam bagian firman ini bahwa ada orang yang benar-benar mau mengikuti Yesus karena percaya, karena meyakini akan kuasanya. Tetapi ada juga orang yang hanya mau jadi penggemar, asal ikut. Penggemar karena dia melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus lewat mujizat-mujizat kesembuhan, kuasa-kuasa yang Yesus nyatakan dalam pelayanannya. Kalau menjadi pendengar, maka ketika orang itu sudah merasa tidak puas dengan orang yang digemarinya, dia dapat saja meninggalkan orang itu. Tetapi seorang pengikut adalah orang yang dengan komitmen penuh setia kepada tuannya itu. Dia akan mengikuti terus dalam ketaatan dan kesetiaannya, dalam setiap tantangan apapun dia akan setia sebagai seorang pengikut. Yesus mau mengajarkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya padanya bahwa kita tidak boleh menjadi penggemar. Karena ketika keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak terjawab, maka kita akan pergi. Kita bosan, kita kecewa, dan kita meninggalkan Dia. Yesus mau mengajarkan kita untuk menjadi pengikutnya.
Dan untuk menjadi pengikut Kristus itu ada syarat. Yesus tidak menampilkan jaminan untuk mengikutinya dalam bagian firman ini, tetapi syarat bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat dituntut oleh Yesus agar kesetiaan dan kasih kita kepadanya lebih besar dari setiap hubungan kasih sayang yang lainnya. Dia menjelaskan dalam sebuah kalimat di ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus mau menjelaskan bahwa syarat ini bukan berarti bahwa kita harus membenci orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan lain sebaliknya. Namun di balik firman Tuhan ini menekankan tentang sebuah komitmen menjadi murid Tuhan Yesus secara total, dengan mengedepankan, mendahulukan dan mengutamakan firman Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Kesetiaan yang dituntut dari kita, kasih kita kepada Kristus itu harus lebih besar dari setiap hubungan kasih sayang kepada yang lain. Yesus mau dia diutamakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dia katakan dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkannya kepadamu. Dalam bagian firman selanjutnya, Yesus mau mengajarkan bagi kita, dia mengambil sebuah perumpamaan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang didatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dari perumpamaan ini Yesus mengajak orang-orang yang mengikutnya saat itu untuk berpikir jernih, mempertimbangkan dengan matang keputusan untuk mengikut dia. Karena keputusan untuk mengikut Yesus bukan keputusan biasa, tetapi itu keputusan yang luar biasa. Karena dia mengandung konsekuensi yang dibaliknya ada jaminan. Setiap orang yang sudah punya komitmen, keputusan untuk mengikut Yesus, dia harus tahu, dia harus memikirkan apa tujuannya dia mengikut Yesus. Apa yang akan dia peroleh ketika mengikuti Yesus?
apa yang akan terjadi dalam kehidupannya untuk mengikut Yesus atau ketika dia mengikut Yesus, dia harus lebih dahulu mempertimbangkan apakah dia telah siap untuk membayar harga dari sebuah komitmen untuk mengikuti Yesus. Sebab harga kemuritan yang sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, segala sesuatu yang kita miliki, materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki, melainkan segala yang kita miliki itu harus diserahkan untuk melayani Kristus dan berada di bawah tuntunannya. Kalau seorang pemimpin mau menjadi pemimpin, dia menawarkan, dia memberi jaminan bagi kita. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang pejabat-pejabat yang berpolitik, yang mau menduduki sebuah jabatan tertinggi dalam negara, ketika dia berkampanye mempromosikan dirinya untuk kelak menjadi seorang pemimpin, dia menawarkan dan menjaminkan banyak hal, kemewahan, jabatan, status, kesuksesan, pekerjaan, banyak hal yang dia janjikan. Tetapi Kristus tidak menjanjikan itu sebagai seorang pemimpin. Dia tidak menjanjikan jabatan, kedudukan, kekayaan materi yang akan diperoleh ketika mengikut dia. Tetapi dia menyampaikan syarat, mau mengikut dia harus pikul salib. Berarti ada hal yang harus kita lalui, lewati dalam pergumulan. Sebab salib bagi kita adalah pergumulan kehidupan yang jika kita mampu untuk membawanya, memikulnya, maka di ujungnya ada pengharapan, ada jaminan keselamatan, ada kemenangan yang disediakan. Sebab di balik salib Kristus itu ada hidup dan kemenangan yang kita peroleh. Yang mau ditawarkan oleh Yesus adalah kehidupan kekal yang akan kita alami di dunia, bahkan sampai kehidupan bersamanya. Tetapi yang ditawarkan oleh dunia adalah kesenangan sementara yang tidak akan kita bawa mati ketika kita kembali kepada Sang Pemilik hidup ini. Maka setiap kita, Bapak Ibu dan saya, kita sudah punya komitmen untuk beriman dan percaya kepada Kristus, mengikutinya, berjalan bersamanya. Ini hal yang luar biasa karena ini keputusan yang luar biasa yang harus kita putuskan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena berjalan bersama Yesus tidaklah mudah dan gampang. Apa yang kita harapkan dalam pertimbangan kita untuk mengikut Kristus, keputusan kita untuk mengikut Kristus adalah keputusan yang pada akhirnya tidak boleh kita sesali dalam kehidupan. Sebab kadang orang mau mengikut Kristus kalau apa yang dia inginkan terpenuhi, tercapai. Tapi ketika dia tidak menemukan apa yang menjadi keinginannya,
maka dia akan berbalik dari komitmen itu. Yesus mau mengajarkan bagi kita, ketika mengikut Dia harus melepaskan segala sesuatu. Sementara kita mencari segala sesuatu itu dalam hidup ini, bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita. Ayat 33 katakan dalam bagian firman ini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari segala yang dimilikinya. Yesus menegaskan kepada kita melepaskan semuanya, entah itu keinginan kita, kepentingan kita, keinginan untuk mendapatkan harta benda, keinginan untuk meraih penghargaan, mendapat pujian dan sanjungan, keinginan untuk mendapatkan posisi dan jabatan yang menguntungkan. Lepaskan semua itu kalau mau mengikut Yesus. Mengapa? Supaya itu tidak menjadi beban. Dan kita ketika mengikut Yesus pun tanpa beban. Tapi kalau mau ikut Yesus tetapi ada keinginan, saya ikut Yesus karena saya harus dapat ini, itu akan menjadi beban bagi kehidupan kita. Karena itu kita melayani supaya kita dapat ini dan itu. Kita melayani supaya dapat pujian, supaya dapat penghormatan, supaya disanjung. Itu bukan tujuan kita, komitmen kita untuk mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saya, kita terpanggil sebagai hamba. Dan dasar kata hamba, dolos, artinya budak. Kita budak Allah. Di dalam pelayanan tidak ada tuan dan hamba. Kita semua sama-sama bekerja kepada satu Tuhan yang sama. Baik dia pendeta, majelis, siapapun. Tidak ada tuan dan hamba. Sama-sama kita semua menjadi hamba yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Karena itu jangan mengikuti Yesus untuk motivasi tertentu. Kita datang pada Yesus hanya karena kita butuh sesuatu dari Yesus, baru kita datang. Setelah dapat, kita pergi. Bukan itu komitmen kita. Ketika kita mau meminta sesuatu dari Tuhan, baru kita datang. Ketika kita mau punya harapan yang besar untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, baru kita datang. Tapi ketika kita ada dalam kesenangan, kita lupa Tuhan. Kita mengikut Yesus, kita melayani Dia hanya karena motivasi tertentu. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, semangat kita melayani itu hilang dan kita perlahan-lahan mundur tanpa diminta. Maka itu dalam pergumulan pelayanan terkadang kalau kita sudah salah paham, apa yang dikehendaki tidak diikuti, lalu mulai berkata, saya mau keluar dari gereja ini sudah, saya mau keluar dari jemaat ini, saya tidak mau melayani lagi.
Yang seperti itu yang disebut dia hanya penggemar. Orang yang mau mengikut Kristus, dia tidak akan menyesali setiap tantangan, persoalan, badai dalam kehidupannya, sekecil dan sebesar apapun. Dia tidak akan menyatakan mundur, walaupun itu menyakitkan dan mengecewakan. Dia akan tetap setia pada keterikatannya, pada komitmennya, pada keputusannya yang teguh untuk mengikut Yesus. Sebab mengikut Yesus, Yesus tidak jaminkan akan mendapatkan posisi, jabatan, kedudukan, kebahagiaan, sukacita selamanya. Tetapi Yesus bilang, mau ikut aku harus pikul salib. Bapak, Ibu, dan saya, kita punya salib masing-masing. Tetapi kita meyakini bahwa Kristus telah melakukannya lebih dahulu dan dia menang atas salib itu. Maka kita pun akan mengalami hal yang sama dalam iman. Jika saat ini kita punya salib yang mungkin sangat berat sementara kita pikul, percayalah bahwa kita akan menang karena Kristus sementara berada menyertai dan memampukan kita untuk pikul salib itu. Bapak, Ibu, Yesus juga mengambil perumpamaan tentang garam. Dia berkata, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik di ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap kita yang mau mengikuti Yesus diminta untuk menjadi garam yang mampu berfungsi untuk mengawetkan, memberi rasa, dan mencegah kebusukan. Jika kehadiran kita tidak mampu memberi rasa yang mendatangkan sukacita, jika kehadiran kita bukan untuk mengawetkan, memberi rasa, dan mencegah kebusukan itu, maka kita belum bisa dikatakan pengikut dan murid Kristus. Sebab kehadiran kita sebagai murid Kristus yang diminta untuk menjadi garam harus berguna. Karena kalau tidak demikian akan dibuang dan diinjak orang. Maka tetaplah jadi garam yang mampu memberi rasa sukacita kepada siapa saja. Jadilah garam yang mampu memberi rasa bahagia kepada siapa saja, menghadirkan damai sejahtera kepada siapa saja. Jadilah garam yang mampu mencegah keretakan dan menghadirkan kedamaian. Kita diminta untuk melakukan hal yang demikian sebagai murid Kristus. Menjadi garam yang mampu mengawetkan sebuah relasi hubungan sebagai satu persekutuan. Bukan hadir untuk meretakan, memisahkan, memecah belahkan, tetapi kehadiran kita untuk bawa damai sejahtera dan menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Maka di hari ini dalam memasuki minggu ketiga di bulan Juni, ada beberapa hal yang kita pelajari dari bagian firman ini yang mengajarkan kita bahwa setiap kita yang menjadi murid Kristus bukanlah hal yang mudah.
Dibutuhkan komitmen yang teguh untuk mendahulukan firman Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan kita dibandingkan dengan apapun dalam hidup ini, termasuk relasi kita dengan keluarga dan kerabat. Bahkan kita harus bersedia memikul salib, bersedia menderita bersama Kristus, karena kemenangan dan jaminan kehidupan kekal tetap menjadi bagian kita. Menjadi murid Kristus ada harga yang harus dibayar, yakni meninggalkan segala keinginan kita, kesenangan diri, dan mengutamakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Harga kemuritan yang sejati adalah mengorbankan sebuah hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, materi, keluarga, kehidupan, kepentingan, dan hanya mengutamakan kepentingan Tuhan. Konsekuensi menjadi murid Yesus berarti siap menjadi saluran berkat bagi sesama, menghadirkan damai bagi sesama, sukacita bagi sesama, dengan menjadi garam yang memberikan kenyamanan dan kedamaian, menghadirkan sukacita dalam relasi yang baik dengan orang lain. Jika kita tidak bisa berfungsi sebagai garam yang baik, maka Tuhan Yesus katakan tidak ada guna selain dibuang dan diinjak orang. Artinya ada akibat yang akan dialami jika kita tidak menjadi murid Yesus yang benar dalam panggilan dan pengutusan kita. Dan sehubungan dengan tema kita di minggu ini, merencanakan dan memaksimalkan keuangan gereja, maka bagian firman Tuhan dalam ayat 29 dan 28 bacaan firman kita mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah perencanaan dan pertimbangan yang matang sebelum kita memulai segala sesuatu dalam kehidupan ini. Baik dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Buatlah perencanaan dan pertimbangan yang matang. Dan hadirkanlah Yesus dalam setiap rencana dan pertimbangan yang akan kita buat dalam rencana kehidupan kita. Supaya pada akhirnya kita akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan di dalam setiap rencana kerja dan apa yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa gereja masa kini hidup dari setiap pemberian berupa uang dalam pelayanan gereja. Karena itu, setiap kita dalam pelayanan yang kita lakukan, kita diminta untuk bijaksana dalam mengelola setiap apa yang diberikan demi pelayanan bagi Tuhan, terlebih khusus dalam pengelolaan keuangan dalam gereja. Setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaannya harus jujur dan berlaku hidup takut akan Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita akan berjalan dengan baik dan akan jadi berkat jika kita melakukan semua panggilan pelayanan kita di dalam gereja ini dengan baik, jujur, dan takut akan Tuhan. Mari kita kembali dalam pergumulan kehidupan kita. Memulai segala perencanaan hidup yang akan kita lakukan dalam usaha, kerja, pengabdian, dan pelayanan kita di dunia ini.
Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita, supaya keputusan yang kita buat untuk kehidupan yang akan kita jalani, apapun itu, akan tepat dan sesuai, karena Tuhan turut campur tangan, terlibat dan berencana dengan kita. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena itu akan menjadi sia-sia. Jadilah pengikut Kristus yang punya komitmen untuk tetap setia berjalan bersama Dia dalam segala keadaan dan situasi apapun. Dan percayalah, di ujung setiap apa yang kita gumuli dan lakukan bersama Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Amin.